Narasumber kita kali ini adalah Dr. Aisyah Dahlan. Beliau adalah praktisi neuroparenting skill dan juga Ketua Asosiasi Rehabilitasi Sosial Narkoba Indonesia. Oh, jadi watak bukan karena lingkungan ya, Bu? Nanti dia diukir salah satunya oleh lingkungan. Jadi para ilmuwan mengatakan kalau anak bawah 5 tahun ini, dia setiap hari harus diisi 5 baterai ini. Jadi kan parenting kan pola pengasuhan. Iya. Ya. Nah karena kita mengasuh manusia, kita harus tahu tuh cara kerja otaknya manusia. Oke. Gitu. Karena di dalam proses manusia tumbuh dalam rahim sampai seterusnya sampai usia kita dan nanti the nextnya itu berkaitan dengan otak. Gitu, berkaitan dengan otak. Makanya mengapa sekarang neuroparenting ini sedang kita galakkan agar seorang ayah dan ibu melihat anaknya juga ngerti kerja otaknya. Sehingga waktu dibimbing, didampingi, diarahkan, diajarin, tahu apa yang harus kita masukkan, kita isi dan gimana sih sebetulnya otak itu. Nah, itu yang menarik jadinya. Langkah awalnya gimana, Bu, penerapan neuroparenting? Jadi kerja otak ini kita harus tahu dulu ya, bahwa otak manusia ini begitu banyak program yang Allah ciptakan gitu. Jadi kalau misalnya gadget banyak fitur-fiturnya. Ada fitur yang dari pabriknya atau itu namanya basic program. Ada fitur yang kita dimasukkan setelah dia mulai bisa kita berikan input. Nah itu kan kalau di gadget namanya program aplikasi kan. Nah otak tuh begitu. Karena gadget kan kerjanya waktu diciptakan itu kan inspirasinya dari kerja otak. Nah jadi manusia ini ada program bawaan. Program bawaan itu apa? Laki-laki perempuan itu program bawaan. Ya, kemudian watak seseorang program bawaan juga, bakat seseorang program bawaan juga. Ya, artinya kalau kita orang tua, misalnya dikasih Allah anak, ya misalnya Isa gitu ya, laki. Nah ini program laki apa nih gitu. Kemudian kita langsung mendeteksi wataknya yang mana nih gitu. Terus bakatnya apa aja. Itu udah enak tuh nanti. Waktu kita memberikan arahan, nasihat, treatment dan terapi sebagainya sebagai kita pola pengasuhan udah insya Allah lebih tepat dibanding kita tidak ngerti. Kita hanya ingin memberikan bimbingan karena dulu saya dibikin begini oleh orang tua saya kan gitu ya. Nah ini yang sekarang kita perlu pelan-pelan belajar bahwa otak manusia itu rupanya inilah yang mau kita ukir, mau kita bentuk. Nah itu yang namanya membentuk karakter. Jadi jelas. Nah ada lagi yang perlu diketahui bahwa bagian depan nih, bagian frontal namanya ya di sini, itulah yang nanti misalnya seorang ibu memberitahu ini bunda, ini mama kan gitu ya. Terus ini pokoknya memberitahu nama-nama itu masuknya bagian depan. Gitu. Dari mana? Dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia cium, apa yang dia rasakan, apa yang dia sensasi-sensasi seluruh sensorik tubuh ini masuknya semua di sini. Bunda kasih nasihat, kasih peraturan, diajarin tata cara, masuknya juga di sini. Nah, itu program aplikasi namanya. Kalau bawaan tadi yang aku bilang laki perempuan, watak, bakat itu ada di tengah ke belakang. Gitu. Nah, perpaduan inilah nanti yang akan membentuk seseorang ini, seseorang manusia ini, anak ini. Nah, kalau kita bisa tahu bahwa program bawaannya yang jenis apa saja, itu untuk beri masukan di sini lebih gampang, sehingga efektif gitu. Misalnya kita mau bikin ini nih, bikin meja. Meja ini bentuknya meja bundar. Nah, kita harus tahu bahan dasarnya apa yang mau dibentuk. Kayu kah, besi kah, plastik kah, ya, atau benda yang lain gitu. Nah, kita harus tahu juga kayu yang kayak apa speknya. Supaya kita tahu ukirannya mau kayak apa gitu ya, alatnya pakai apa. Nah, alat inilah peraturan-peraturan, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran. Kayu harus pakai gergaji kayu. Batu harus pakai alat-alat yang khusus untuk batu. Karena kalau batu pakai gergaji plastik, lama bentuk mejanya. Kebalikannya, plastik harus tahu kita jenisnya kayak apa, speknya gimana ya, harus pakai gergaji plastik. Karena kalau pakai batu bisa sih jadi meja bundar, cuman banyak cacatnya gitu, banyak kesedihannya ya, banyak. Nah itulah nanti ada muncul lagi istilah wounded inner child gitu ya,
ya pengalaman waktu kecil yang penuh luka, ya itu tadi karena waktu digergajinya nggak pas sesuai jenisnya apa. Nah, itulah yang nanti bisa diungkap oleh neuroscience ini, Oke, kayak gitu. jadi dikenali dulu ya Bu watak Mm-mm. anaknya Iya, seperti apa. iya. Dari usia berapa kita bisa mengetahui watak Kalau anak? udah belajar, baru lahir aja dia buka mata, oh ini ekstrovert, oh ini introvert, Oh ya? oh ini ambivert. Nanti ekstrovert, introvert, ambivert itu kan 3 jenis umum. Ya. Ya itu nanti akan lebih detailnya lagi ya. Mhm. Nanti bisa kita gini, wah ini pemikir, udah bisa kayak gitu tuh. Karena dia genetik watak itu. Oke. Iya. Jadi Saya pikir dari watak dalam itu rahim udah ada bentukannya gitu. Oh, jadi watak bukan karena lingkungan ya, Bu? Nanti dia diukir salah satunya oleh lingkungan Oke. gitu. Jadi itu tadi kayu, Mhm. besi, batu itu watak. Mhm. Itu kan udah dari sana ya kan begitu ya. Nah kita mau bikin meja ini bundar itu lingkungan. Bahwa kata lingkungan bagusan bundar. Mhm. Kata lingkungan sekarang yang dibutuhkan kotak-kotak gitu. Mhm. Nah seperti itu kurang lebih analoginya Oke, gitu. ngerti. Kalau kita berbicara soal perkembangan otak anak ya, Bu, Mm-mm. berarti kan pengasuhan kita, apa yang Mm-mm. kita berikan kepada anak tuh berhubungan sekali dengan pertumbuhan dan Ya perkembangan betul, otak anak. betul. Bagaimana kalau kita memberikan perlakuan yang kurang baik gitu? Mm-mm. Apakah ada sel-sel atau kerusakan di otak anak yang terjadi? Ya, jadi di otak ini kan penuh memori ya, Ya. terutama bagian depan sini ya. Nah, cara kerja memori itu gini. Jadi di otak manusia keseluruhan itu ada namanya sel otak. Kita kalau bahasa medisnya sering namanya neuron. Oke. Nah ya, makanya jumlahnya banyak sekali, 100 miliar kurang lebih. Nah, satu neuron itu kerjanya kayak satu komputer atau satu laptop lah. Mhm. Yang nanti dia banyak kabel-kabelnya. Nah kabel-kabel ini, satu neuron ini kalau tadi dikasih masukan, pelajaran, arahan, atau contoh, itu terekam. Oke. Nah terus nanti kabel-kabel yang membuat rekaman memori itu, ya terjadi sambungan-sambungan gitu. Sambung. Nah pada saat kita memberikan, kan kalau kita mau ngajarin pasti kita ingin yang baik gitu ya. Ingin yang baik. Tapi suatu ketika misalnya anak juga menangkap sebuah peristiwa, yang peristiwa itu negatif, itu juga tersambung otaknya di dalam otak itu. Mhm. Jadi terekam sebuah memori gitu. Mhm. Nah, kalau terulang-ulang maka sambungannya itu kayak kabel yang kabelnya berulang, semakin kuat ingatannya, memorinya itu. Oke. Tinggal yang nanti membedakan waktu sambungan otak ini kayak ada lemnya. Kalau kita bahasa kedokterannya neurotransmitter. Neurotransmitter tuh jenisnya kurang lebih 100 jenis. Nah, kalau memori atau peristiwa yang ditangkap itu positif, itu jenis lemnya lem positif. Nah, gitu. Oke. Ya, kalau peristiwa yang ditangkap itu berkaitan dengan sesuatu yang negatif, karena nanti kaitannya dengan emosi lagi ya. Nah, itu nanti jenis lemnya yang keluar, lem neurotransmitter yang nuansa negatif. Oke. Jadi otak kita mengingat memori positif, memori negatif, apalagi yang ekstrim. Jadi otak kita nih sangat mengingat sesuatu yang pakai sangat gitu. Sangat senang, sangat gembira, sangat baik, sangat cantik gitu ya. Termasuk juga sangat kesel, sangat marah, sangat sedih. Pokoknya yang sangat itu, lem yang keluar itu ibarat lem kaleng kah atau apa sih lem sekarang yang makin kuat? Lem Korea ya. Iya. Nah kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Makanya Ya. sampai orang kita sampai seumuran saya pun Mm-mm. kalau hal-hal yang Mm-mm. sangat itu teringat banget ya. Ingat, sangat. Tapi yang biasa-biasa aja tersambung juga di otak. Tapi ya udah, nggak terlalu kuat Iya. karena lem yang keluar lem biasa. Gitu. Tapi kalau misalnya kita orang tua kadang-kadang suka hilaf gitu, Mm-mm. ngebentak anak, Yes, itu biasanya gimana? Apa yang harus kita lakukan lagi setelah itu, Bu? Ini terlanjur lemnya keluar. Iya. Nah, tetapi uniknya lem ini keluar. Jadi neurotransmitter itu sewaktu ada memori ya. Jadi dia bentuknya kayak gini, set gitu ya. Iya. Nah, ini lem ini keluar nih ceritanya nih, ya. Itu dia ngalir terus sampai kita melakukan permohonan maaf atau saling memaafkan atau kita minta maaf dan si individu atau anak ini juga memaafkan, lem itu berhenti atau pancaran lem itu berhenti. Oke. Gitu. Jadi pancarannya itu bentuknya kayak listriknya Wow. berhenti. Tapi sudah terlanjur ada sambungannya. Mhm. Makanya mengapa ada orang kan mengatakan saya bisa memaafkan tapi susah melupakan. Karena lemnya itu tidak bisa hilang ya. Lemnya nggak hilang, cuma dia berhenti pancarannya. Itu kalau bahasa spiritualnya kan sunatullah ya. Memang Allah yang ciptakan seperti itu. Nah,
Kenapa? Itu hanya Allah yang tahu, tetapi hikmah-hikmahnya oleh ilmuwan bahwa, oh, anak pun akan mengambil pembelajaran. Mhm. Misalnya dia lari terburu-buru gitu ya, karena terburu-buru nabrak meja. Terus kita sempat mengingatkan dengan keras gitu kan. Iya. Nah, itu dia langsung ingat banget itu. Ya, ingat banget dan terekam di otaknya ya. Tetapi ada dua tuh terekamnya. Waktu lari-lari terbentuk satu, terbentuk dua, dimarahin terbentuk tiga. Tiga Mhm. memori itu. Oke. Ya, dia saling saling ngikat gitu. Ya. Nah, kemudian ada anak yang mana yang paling kenceng mendapatkan benturannya, bentur kena meja atau benturan dari teriakan ibunya gitu, teriakan orang tuanya, mana yang lebih kenceng gitu. Nah, kalau misalnya semuanya kenceng berarti tiga-tiganya kan kenceng nih, udah larinya kenceng, benturannya kenceng, diteriakin ibunya kenceng Mhm. gitu ya. Nah, anak ini akan ingat terus-terusan itu, ya. Tetapi kemudian setelah tenang sedikit, ibunya kemudian dulu minta maaf ya, bunda minta maaf, tadi bunda teriak kenceng karena bunda juga kaget. Kamu lari-lari, kamu terbentur, bunda juga takut, nah gitu. Maka listrik lem aliran lem yang tentang ibunya marah itu Mhm. berhenti ya. Nah, anak ini akhirnya tidak kesal sama ibunya. Kenapa? Karena lem yang lain karena tetap nyala itu untuk membuat pelajaran. Oh, ibuku marah kalau aku lari-lari, dampaknya adalah bisa menabrak benda-benda sekitar situ. Nah, itu jadi pembelajaran kan? Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak sengaja membentak anak Mm-mm. di bawah 2 tahun, apakah kalau kita minta maaf, mereka akan mengerti Mengerti? tentang maaf kita itu? Mengerti? Mengerti. Karena dari raut wajah, Mhm. dari getaran suara, itu dia tangkap. Kan sebetulnya otak tersambung itu sejak dalam rahim. Oh, oke. Dalam rahim. Di dalam rahim itu ibu ngomong sesuatu tersambung. Mhm. Ibu melihat sesuatu tersambung. Ibu mendengar. Makanya kan waktu banyak orang tua kita minta kalau kita hamil, Mhm. ya hati-hati ngomong, hati-hati lihat sesuatu, hati-hati mendengarkan sesuatu. Karena dia tersambung juga gitu. Mmm. Tersambung. Bahkan bukan hanya kita yang ngomong. Ayahnya pun misalnya ngomong sama si janin, walaupun tertangkap oleh saraf telinga ibu, tersambung juga. Mhm. Jadi makanya kan kadang-kadang ada bayi nangis gitu, bapaknya datang diem kan. Iya. Karena dia udah ada memori tentang suara ayah, timbre ayah, ya kelembutan suara udah ada gitu. Mhm. Yang parah kalau ayahnya datang tambah nangis itu. Takut. Takut berarti dia nggak punya memori baik. Tapi ada Ya. jangka panjangnya nggak sih, Bu, kalau misalnya lem Mm-mm. negatif itu Mm-mm. keluar terus-menerus, jangka panjang ke depannya? Ya, itu tadi kalau kita minta maaf, Mhm. kemudian jelaskan ulang. Mhm. Harus jelas supaya sistem saraf di otak itu sambungannya tuh banyak ya. Oke lah, sambungan pertama ini sudah terlanjur ya. Nah, tapi kan sudah minta maaf. Oke, lem tidak terus-terusan keluar, tapi sudah terjadi. Mhm. Ibunya jelasin, bunda kemarin teriak, marah ya karena kamu lari-lari. Itu ada tangga di sini. Bunda takut kamu nanti tuh terbentur kan, benjol, ada tambahan gitu. Mhm. Jadi dia memberikan makna baru terhadap memori yang sudah terlanjur tersambung waktu ibunya marah. Ya. Yang kurang kalau sudahlah kita marah pakai mukul nggak dijelasin, Ah. Mhm. ya kan? Sehingga tidak ada makna baru di situ. Maka yang teringat terus bahwa ibuku jahat. Mhm. Hanya gara-gara aku lari-lari kebentur meja aja, aku diteriakin, aku dicubit, nah itu yang dapat. Mhm. Bahayanya apa jangka panjangnya? Itu ya yang menjadi luka. Luka, makanya banyak jadi memori luka masa kecil. Mhm. Itulah yang akhirnya nanti kalau luka-luka itu digabung, itulah ada istilahnya wounded inner child, luka pada pengasuhan masa kecil. Itu yang nanti terbawa. Terbawanya menjadi apa? Sewaktu nanti dia dewasa, setiap dia mau melakukan sesuatu, ini ganggu nih. Ya, memori masa kecil itu karena otak masih bagus, jadi memori ini kan ibarat misalnya ini apa namanya rak ya, Mhm. rak baru kita memasukin buku atau hiasan pasti kita taruh dulu tempat yang bagus ya, yang Iya. di tengah gitu Heeh. ya. Nanti kalau semakin usia rak itu semakin lama bukunya semakin banyak, kemudian rak itu usianya 50 tahun, bukunya udah penuh, buku baru itu pasti kita taruh paling diselip-selipin kan gitu ya. Nah, jadi otak juga begitu. Otak masa kecil itu ibarat rak buku dia yang bentuk di tempat di tengah yang senternya bagus gitu. Mhm. Jadi ganggu terus.
ganggu. Entah suatu ketika dia mau buru-buru misalnya, mau pergi buru-buru ke satu tempat harus sigap ya, terus tiba-tiba dia ingat memori ibunya tuh, "Aduh nanti aku dimarahin ibuku nih, aku dipukul nih gara-gara aku buru-buru, nanti aku kebentur nih, aku" akhirnya jadi lambat lagi. Ya, seperti itu sebetulnya kerja otak. Maka mengapa kita sekarang ilmu parenting ini kita, apa ya, sosialisasikan, nah di antara parenting oke lah nanti macam-macam tekniknya kita ada itu tadi masuk lagi neuro parenting, paling enggak udah mulai belajar, hati-hati kita bicara, hati-hati kasih contoh, Mhm. hati-hati kalaupun kita tahu ada khilaf, segera bikin sesi untuk minta maaf, terus kasih penjelasan ulang, nah gitu aja. Setiap Iya. peraturan dan harus ada Iya, penjelasannya. penjelasan ulang, Oke. supaya di sambungan otak itu ada tambahan, sambungan baru Mhm. yang memberi makna baru. Sehingga anak akan ingat, "Iya iya ya dulu tuh aku waktu jalan" gitu, "kebentur emak gua marah banget, tapi aku tahu ternyata emang dia bener, dia baik." Kan gitu Mhm. kan yang akan terjadi gitu. Oke. Heeh, Oke, sekarang aku mengerti. iya, Nah, Bu, sekarang kan ada istilah terrible two ya. mhm mhm, Ketika anak memasuki usia 2 tahun mhm, jadi sering tantrum karena kurang iya bisa meregulasikan emosinya. iya Nah, iya ini pertanyaan ibu-ibu di luar sana banyak banget. Gimana sih cara menangani anak tantrum? iya, kan jadi antara apa yang diinginkan sama dia belum bisa sampaikan kan. Iya. Sehingga orang tua juga bingung, "Ya apa?" Gitu kan ya. Mhm. Nah, jadi banyak sebetulnya teori kenapa seseorang jadi tantrum. Tadi salah satunya adalah bahwa dia ingin mengungkapkan sesuatu tapi belum jelas. Karena giginya belum lagi lengkap, Mhm. lidahnya masih kaku, vocabulary masih sedikit dan sebagainya ya. Tetapi ada teori teori tambahan juga tentang, baterai kasih sayangnya. Mmm. Baterai kasih sayang. Jadi tadi, waktu saya tadi jelaskan sama Kak Niki kan bahwa otak kita tuh ada listriknya ya. Ya. Nah, sumber listrik itu kita bisa ibaratkan baterai, baterai. Nah, di otak ini rupanya ada baterai yang kurang lebih ada di sekitar sinilah ya, tapi agak tengah itu. Mmm. Dia berkaitan lagi dengan sebuah kelenjar yang isinya kelenjar hormon kasih sayang. Oke. Hormon bahagia, hormon menyenangkan, hormon cinta, nah itu. Nah, dia berkaitan gitu. Walaupun nanti kita tidak boleh membayangkan bahwa baterainya kayak baterai yang manusia ya, ini Mhm. hanya sebuah analogi saja. Nah, setiap anak itu ada 5 baterainya. Mungkin Kak Niki pernah dengar ada konsep love languages, Oh, ya. ya, bahasa kasih sayang. Nah, itu kaitannya dengan mengisi baterai kasih sayang, gitu. Nah, anak memang di bawah 5 tahun 5 baterai ini harus diisi setiap hari, walaupun bukan 24 jam, karena baterai kita tahu kalau 24 jam diisi juga lumer, rusak ya. Nah, apa sih baterai 5 baterai setiap manusia atau setiap anak yang dia bawa, ya, itu ada baterai pujian Kak, Mhm. baterai pelukan, baterai waktu, Ya. waktu berkualitas, baterai pelayanan, dan baterai hadiah. Mhm. Nah, jadi para ilmuwan mengatakan kalau anak bawah 5 tahun ini, dia setiap hari harus diisi 5 baterai ini, ya. Ya dipuji Kak, kan tadi tadi mengisi baterai pujian, dipeluk, disayang, belai, apalah pokoknya bentuknya touching, nah itu untuk baterai pelukan atau baterai, touching ya, physical touch-nya Mhm. gitu. Kemudian dilayani, disuapin Kak, dimandikan, disisir, nah itu baterai pelayanan ya. Mhm. Kemudian baterai, waktu, ditemani makan kah, ditemani main, nah itu waktu, ya. Terus antara baterai hadiah. Hadiah itu nggak mesti harus dibelikan barang-barang mahal. Misalnya, anak-anak misalnya kita bikinkan susu, kita bilang, "Bunda bikin susu buat Kakak," gitu, "buat Abang," itu namanya hadiah gitu. Nah, itu harus tiap hari diisi, diisi. Nah, dikala di balita ini, orang tuanya kurang mengisi 5 baterai ini, maka anak akan terjadi membuat penyimpangan, Mhm. ya. Termasuk salah satunya tantrum tadi gitu, Mmm. tantrum tadi. Karena dia tidak punya baterai sehingga dia membuat, sebuah tindakan yang untuk nge-charge secara cepat gitu, "Wah!" gitu teriak, Mhm. ya. Atau dia membentur-benturkan kepala, itu Ya. berarti kan baterai sentuhannya yang kurang itu. Mmm. Waktu dia teriak, itu baterai pujiannya tuh yang kurang diisi. Mungkin udah beberapa minggu gitu. Itu bukan bukan bulan loh, minggu aja bisa bikin tantrum anak. Mhm. Ya. Kemudian dia, mencubit, seorang anak mencubit orang, itu mungkin baterai, sentuhan fisiknya itu yang kurang, ya. Seorang anak tadi juga misalnya pelit, jadi pelit banget, itu baterai hadiahnya yang kurang, Oke. ya.
seorang anak yang berkata kasar sama orang lain atau sama, neninya kah, atau sama bundanya, itu, baterai pelayanannya yang kurang.